Kembali lagi di Hot Room. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara mengatasinya kekerasan seksual tersebut di sekolah atau di kampus. Saya pernah melihat sendiri di Batu Malang di mana kekerasan tersebut ternyata dilakukan oleh pemilik sekolah. Sehingga setiap murid melapor pimpinan sekolah tidak berani karena pelakunya adalah pemilik sekolah. Maka pertanyaan pertama kepada mahasiswa, ada usulan enggak bagaimana cara mengatasinya? Nanti dijawab oleh Ibu Sri dari UGM. Silakan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Yusuf dari Ilmu Politik UPM Veteran Jakarta Angkatan 2019. Mungkin tadi pembahasannya sangat menarik ya. Tadi mungkin saya menilik balik dari RUU PKS yang belum kunjung selesai. Jadi selama ini undang-undang terhadap kekerasan seksual itu hanya terbatas pada pemikiran seperti contoh pembahasan mengenai RUU PKS tadi. Nah, yang dimana pembahasannya itu hanya terfokus pada pemikiran konservatis dan liberal. Jadi, apakah menurut para narasumber di sini, dengan dikeluarkannya Permendikbudristek ini nomor 30 tahun 2021 merupakan upaya konkret dari pemerintah gitu untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual ini di kampus, begitu. Terima kasih. Oke. Jadi apakah dikeluarkannya peraturan menteri ini merupakan upaya konkret dari pemerintah untuk mengatasi kekerasan seksual di kampus? Silakan Ibu Sri. Kira iya, betul. Itu jawabannya. Karena memang sejak saya mengacu pada pengalaman di UGM ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bahwa sejak ada peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di UGM, itu sebetulnya melengkapi peraturan-peraturan lainnya. Maka ada banyak pihak kampus, universitas yang mengontak kami UGM untuk diminta dibantu bagaimana agar membuat kebijakan-kebijakan yang sama. Ya, saya pikir ini menjadi penting karena artinya ada gerakan di kampus sendiri ingin memberikan bantuan yang lebih baik kepada korban kekerasan seksual. Nah, peraturan menteri ini sebetulnya memberikan kerangka, misalnya harus ada upaya pencegahan, karena pencegahan itu menjadi penting. Pencegahan supaya orang saling menghormati, orang menjaga etika, orang tidak melakukan kekerasan seksual di kampus ataupun dimanapun. Nah, dan sudah ada langkah-langkah yang diharapkan dilakukan oleh kampus, melakukan sosialisasi terhadap perbuatan. Mekanismenya di UGM? Kalau di UGM kalau kita ada yang namanya unit layanan terpadu, ya, itu untuk penanganan kasusnya, dan dari unit layanan terpadu itu nanti kemudian ada dibentuk komite etik untuk melihat dan menginvestigasi kasus. Sudah tapi berapa kasus? Di lain dari unit layanan terpadu dan saya tidak bisa menyebutkan beberapa, tapi komite etik sudah terbentuk beberapa kali, artinya peraturan rektor berjalan. Ya, peraturan sudah rektor ada yang kena hukum nggak? Ada kasus mahasiswa dengan mahasiswa, kasus dosen dengan mahasiswa, kasus tendik dengan mahasiswa, itu sudah kita proses. Dan sudah ada sanksi yang dijatuhkan. Artinya peraturan itu jalan. Tapi kita tidak hanya mengacu pada penanganan kasus. Yang menjadi penting itu pencegahan. Pencegahan itu misalnya memasukkan materi anti kekerasan seksual di dalam orientasi mahasiswa, di dalam pelatihan-pelatihan dosen, mengingatkan dan membuat kegiatan-kegiatan, melakukan pertemuan-pertemuan di tingkat banyak hal, dan kita sekarang lagi mempersiapkan survei. Kita ingin tahu apakah dengan adanya peraturan rektor ini tingkat kekerasannya masih tinggi atau tidak, sehingga kita harus melakukan langkah lain untuk melakukan antisipasi. Ya. Apakah antisipasi benar, bukan menutup kasus, tapi membantu korban agar korban terbuka dan ditangani Ibu secara Sri, baik. Apakah benar sering terjadi ketika hubungan empat mata antara murid wanita dengan dosen lagi bimbingan, misalnya bimbingan skripsi di ruangan tertutup, apakah sering terjadi seperti terjadi di universitas di mana, di Riau ya? Kalau di UGM, kasus-kasus yang masuk itu beragam, ya, antar mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan mahasiswa ada. Tapi memang kan kalau yang tadi di dalam ruang-ruang tertutup, apalagi di luar kampus, itu memang sulit sekali untuk kita pantau. Tapi kalau di beberapa fakultas ya, sekarang di UGM sudah membuat ruangan-ruangan dosen yang terbuka, ya, atau atasnya itu terbuka, sehingga apa, hal-hal tersebut itu menjadi hal yang bisa dipantau bersama. Dan saya pikir peraturan menteri itu kan menyebutkan bahwa sedapat mungkin tidak boleh ada
bimbingan-bimbingan di luar kampus. Ya. Nah ini kan juga bagus sehingga semuanya diarahkan bimbingan akademik itu di kampus. Kalau daring itu direkam. Ya. Nah ini adalah proses-proses pencegahan untuk supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi. Nah saya pikir kita sudah maju, jangan mundur lagi ini tidak pas atau pas. Nanti kalau ada peraturan yang lain silahkan. Terima kasih Bu Tri. Ibu Irma, apakah peraturan ini dari segi sanksi dan sebagainya sudah memadai atau masih perlu diperkeras? Saya kira kalau saya sih berprinsip begini, ada ruang privat yang negara nggak boleh ikut campur. Ya. Kemudian ada ruang-ruang agama yang itu juga kita sama-sama tahu bahwa kita manusia atau umat manusia yang beragama itu juga ada ruang-ruang sendiri. Jadi? Karena sanksi agama itu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan melakukan itu. Jadi manusia nggak boleh menghujat satu sama lain. Nah untuk kasus ini saya kira permen ini baik, tujuannya baik. Tujuannya sangat baik, yaitu untuk mencegah kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Tapi saya ingin sekali lagi menyatakan begini, jangan juga kita mendowngrade anak-anak ini seolah-olah anak-anak ini tidak bermoral dan kemudian tidak beretika. Jadi itu yang saya tolak. Karena saya ini seorang ibu, mana mungkin saya ingin mengatakan anak-anak saya tidak bermoral dan tidak beragama. Kalau dari segi sanksinya saya setuju. Kurang tegas, kurang berat atau apa? Kalau perlu dipertegas lebih baik. Gitu. Diperberat lebih bagus. Karena untuk kepentingan anak-anak juga kan. Agama kita melarang kok hal-hal seperti itu. Ya, yang penting di dalam permen ini itu ada pasal 11 atau 10 ya. Di mana walaupun ada sanksi yang diberikan itu tidak menggugurkan ya hak korban untuk memproses lebih serius untuk memberikan secara pidana. Dan tadi juga saya ingin merespon bahwa permen ini kan nggak perlu menunggu RUU PKS karena kita sebagian sudah diatur di dalam KUHP. Lalu jangan lupa kita sudah punya Undang-Undang Nomor 784 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, di mana di dalamnya juga mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan, salah satunya kekerasan seksual ini. Nah lalu kita juga sudah ada perjanjian pemerintah ya secara internasional dengan Konvensi ILO nomor 90 itu juga ya yang harus kita ingat. Dan terutama yang sebagian tadi sudah diatur di KUHP sehingga korban itu bisa melaporkan kasusnya meskipun sanksinya sudah diberikan oleh perguruan tinggi. Itu yang baik di dalam permen ini. Jadi saya kira yang harus diperbaiki hanyalah mungkin di kata-kata yang dengan persetujuan itu kan ada di berbagai bentuk, hanya beberapa. Padahal itu kan harusnya semua. Nah sehingga unsur itu harus masuk di ketentuan umumnya. Nggak perlu dibentuk-bentuk salah satu atau dua bentuk, tapi di ketentuan umumnya di dalam definisi KS. Nah itu juga bisa menambahkan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi yang dibilang Bang Hotma, bisa dong dosen kalau setuju Mas, itu nggak bisa. Itu yang disebut dengan eksploitasi seksual. Ada penyalahgunaan kekuasaan, ada penyalahgunaan kerentanan korban gitu ya. Dia sebagai mahasiswa, itu dilarang betul harusnya. Pak Dimiati, gimana? Apakah tetap Bapak berpendapat bahwa peraturan media harus total dicabut atau sanksinya dirubah atau diperberat atau gimana? Oke, begini Bung Hotman dan Bapak Ibu sekalian ya. Saya di sini duduk di sini bukan mewakili saya sendiri secara pribadi. Tapi saya duduk di sini adalah merupakan perwakilan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kalau saya kemudian tidak sesuai dengan apa yang ada di rekomendasi ini yang sudah dibuat oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah, berarti saya melakukan pengkhianatan. Oke, jadi saya akan memberikan satu catatan bahwa di dalam rekomendasi itu memang dicabut kemudian dirubah. Dicabut dan dirubah. Yes. Dirubah apanya? Ya beberapa hal yang kemudian agak ambigu. Ibu tadi mengatakan ya Bu Ratna ya. Jadi dan Bu Irma ya, di situ tidak ada secara eksplisit ya dengan sebuah persetujuan itu ya Bu ya. Yang itu artinya bisa melakukan seenaknya sendiri. Kemudian itu tidak masuk kategori ini. Nah, tetapi kemudian saya mengatakan bahwa aturan ini yang ada di dalam pasal 5 ayat 2 bagi saya adalah memiliki ambiguitas yang sangat tinggi. Dan itu bertentangan dengan aspek misalnya Undang-Undang Dasar 45 atau undang-undang yang berkaitan dengan soal pendidikan tinggi. Jadi pasal 5 terutama menurut Bapak sangat kabur? Yes, sangat kabur. Iya, tapi itu
menurut saya sih berharap ya sebagai organisasi keislaman dan saya juga bagian ya sebagai muslim ya, supaya benar-benar menempatkan pada konteksnya gitu loh. Ini kekerasan seksual sehingga unsur konsen itu menjadi penting. Ya, tetapi jangan dibalik, bukan berarti ketika kita tidak mengatur perzinahan boleh zina, enggak gitu. Sama dengan kita nggak bikin aturan kok. Kan ini kan soal norma yang sudah disepakati. Aturan misalnya larangan melawan orang tua, apakah berarti lalu dibalik? Oh berarti boleh dong melawan orang tua, kan nggak begitu. Nah itu tolong konteksnya kekerasan. Kita akan kembali sesudah berikut ini. Tetap di Hot Room.